Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya guys ya, kembali lagi di channel saya Alvin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita akan merakit klakson Kiong merek Res Pro yang punya ini order di toko online mereknya Denso, malah datang merek Res Pro. Nah, ini kita pasang aja, kata yang punya motor nggak apa-apa lah, yang penting klaksonnya keras gitu. Nah, nanti kita berikan tutorialnya, tata letaknya di mana ya, yang pas gitu. Kita cari nanti tata letaknya di mana yang pas. Terus nanti kita siapkan apa aja komponen yang mesti harus kita siapkan ya. Dan ini informasi untuk ini sekalian mau servis shock breakernya bocor. Nah, simak aja terus ya, nanti kita berikan tutorial dan alat apa aja yang mesti kita siapkan. Oke ya guys ya, ini udah kita rakit di bagian klakson dan di bagian relaynya. Ini untuk yang teman-teman persiapkan, di sini ada soket, kabel soket 1 2 3 4 5 6 biji ya, 6 biji. Ini soketnya dari mana ngambilnya? Boleh dari soket kiprok. Dari soket kiprok motor CB, motor Honda, motor Yamaha sama aja ya, diambil soketnya. Ini dari sini tinggal dicungkil, klek, cabut, dia bisa lepas. Ya, dari penguncinya, di setiap soket pasti ada penguncinya, teman-teman tinggal cari aja titik penguncinya, masukin ke dalam, tarik, dia akan terlepas. Dan untuk yang selanjutnya di bagian sini selang. Ini selang jangan lupa pakai selang bensin juga bisa, pakai selang timbangan juga bisa. Pokoknya teman-teman tinggal sesuaikan selang ukurannya yang pas ke bagian soketnya, tidak kendor dan tidak terlalu kenceng gitu ya. Sek sampai masuk. Ini bertujuan untuk menghindari hubungan arus pendek ya, menghindari konsleting, oke? Karena di sini ada arus. Kalau yang masanya sih tidak masalah gitu ya, tapi sekalian aja biar kelihatannya dipandangnya enak, sekalian kita bungkus semuanya, masa maupun arus 12 voltnya. Oke. Nah, ini semuanya kaki-kakinya pasang soketnya, terus langsung pasang selang tuh. Dan untuk di bagian relay di sini kita kasih selang juga, soketnya sama. Di sini ada tandanya. Ini 30 terus sama 87, 30 sama 87. Nanti ini arusnya terserah mau ngambilnya yang dari aki langsung mangga, dari kunci kontak mangga, output kunci kontak, maupun dari standby kunci kontak mangga ya. Sekali lagi kita ulangi, ini yang 30 ini mau ngambilnya bebas, dari aki langsung standby, arusnya selalu standby ada. Dari aki oke, nggak apa-apa. Dari output kunci kontak juga boleh ya. Terus dari standby input menuju kunci kontak juga boleh, oke? Karena pada dasarnya di sini nanti arusnya 12 volt ya. Nanti setelah terkena pemicu antara 85 dan 86, nanti ini akan mengalir ke sini. Nanti dia akan mengalir ke bagian klakson. Nah, untuk penjelasan detailnya nanti kita jelaskan seiring proses pemasangan. Maksudnya setelah terpasang nanti kita jelaskan ulang gitu ya. Nah, intinya di sini teman-teman, kalau misalkan mau ngambil arusnya dari output kunci kontak, biasanya sikringnya nggak kuat. Kalau misalkan pakai yang 5 ampere, yang 10 ampere, ganti pakai 15 ya. Karena kalau misalkan pakai yang 5 ampere suka putus sikringnya. Makanya kalau bisa ngambilnya langsung aja ke standby baterai gitu. Input menuju kunci kontak, jangan output kunci kontaknya, inputnya. Kalau input kunci kontak dia akan melalui sikring dulu. Tentunya sikringnya harus diperkuat, dinaikin beberapa ampere gitu. Oke. Tapi kalau kita merubah sikring ya, nantinya takut beresiko ke komponen elektrikal di bagian mesin, elektrikal di bagian kelistrikannya. Nantinya daya kapasitas di sikring 10 ampere misalkan, kita naikkan dayanya jadi 15, nanti akan memperkuat sikring itu sendiri. Kalau misalnya sikringnya diperkuat tidak sesuai prosedur pabrikannya, takutnya terjadi hubungan arus pendek, sikringnya tidak putus, melainkan nanti kabel-kabelnya gosong dan menjadi konslet yang lebih parah. Makanya dianjurkan di sini yang 30 ini ngambil ke bagian langsung standby baterai aja, ke positif baterai gitu, biar lebih aman, oke? Ya.
Oke, segini alat yang sudah kita siapkan. Solasi ban tentunya udah pasti ya. Nanti ada kabel juga beberapa meter, nanti kita jelaskan, kita review lagi setelah terpasang, oke. Dan untuk tata letaknya di mana, oke. Oke ya guys ya, nih setelah kita buka bodi bagian depan, ternyata di sini udah ada kiongnya juga di sini nih. Cuman letaknya di sini. Nggak apa-apa lah, nanti kita berhubung di sini udah ada letaknya di sini, nanti kita pasang di sini, terus satunya kita pasang di sini. Nah, ini tidak menyala di bagian klaksonnya. Ini yang punya langsung buru-buru beli klakson, ternyata ini kabelnya doang putus. Nih, sekarang kita coba sambungkan apakah klaksonnya masih berfungsi. Oke ya guys ya, ini setelah kita sambung nih, coba tekan klakson. Nah, ternyata klaksonnya juga belum rusak, masih bisa, cuman suaranya kurang kenceng ya. Nah, sekalian udah tanggung beri, sekarang kita pasang aja yang ini pakai double klakson Kiong. Merek apa itu? Race Pro, bukan Denso ya, Bos. Sekarang kita pasang aja. Oke ya guys ya, nih ini udah kita rakit semuanya, udah pas posisinya di sini. Kenapa kita tidak pasang di bagian sini? Tadinya kita mau pasang di bagian sini. Ternyata untuk klakson merek ini lebih besar teman-teman dibanding merek ini. Ini di sini masih oke lah, masih muat, tapi kalau ini enggak muat, terlalu besar ya bosku ya. Nih ini sudah terpasang, singkat cerita semuanya sudah terpasang, dan soket-soket, kabel-kabel, jalur-jalurnya kita review nanti kemana aja nih jalurnya. Nah pertama coba pencet dulu tuh kontak tuh, kontak klakson. Kayak mobil Avanza guys. Udah deh. Oke ya guys ya, nih ini klakson sudah amat sangat kencang nih. Kalau ada orang diklaksonin pasti ini kaget nih kayaknya. Nah sekarang kita review nih untuk jalur-jalurnya tuh. Pegang tuh kamera tuh. Nah pertama untuk daripada pemicunya dulu, dari relay nih. Kita jelaskan fungsi daripada relay. Ini untuk kabel di bagian sini, ini untuk jenis motor ini letak klaksonnya bawaan pabrikannya, ini letaknya di sini. Ada tuh. Nah ini letaknya di sini. Jadi di sini harus ditambah kabel ke bawah. Berhubung di sini udah ada kabelnya, sebelumnya udah terdapat klakson Kiong letak di sini. Makanya kita tidak usah buka-buka bagian kepala, kabelnya udah keluar. Nah, kalau teman-teman menjumpai motor yang standar belum pernah dipasang klakson Kiong, ini buka kepala, terus di sana ada dua kabel, ya. Terus yang satu di jumper, yang satu di jumper. Ini outputnya dua. Ini arus positif dan arus negatif. Oke. Salah satunya dia dimainkan oleh tombol ini. Yang satunya standby. Oke. Nah sekarang setelah kayak gini, masuk ke bagian relay. Relay di sini ada 4 kaki ya teman-teman ya. Nih di sini ada 4 kaki. Kita menggunakan relay yang 4 kaki. Di sini ada tulisan, ada tuh deket tuh. Nah, oke. Di sini ada tulisan 30, 87A dan 87. Ini 86, sebelah sini 85. Di satu soket ini ada 2 angka, 30 dan 87A. Oke. Di bagian sini ini arus masuk yang dari sini. Masuk ke bagian kunci kontak aja, input kunci kontak yang standby, kunci kontak on maupun off dia ada arusnya 12 volt. Oke. Kenapa kita ngambil dari sini? Karena untuk jenis motor ini menggunakan sikring 10 ampere dan 15 ampere di sini. Di sini menggunakan sikring 10 ampere, 15 ampere standarnya. Sedangkan ini udah menjadi 15 dengan 15. Tentunya untuk ampere segini ini tidak akan putus menggunakan klakson ini, karena untuk menggunakan klakson ini harus di atas 5 ampere. Kalau pasang 5 ampere yakin sikringnya putus. Kalau untuk jenis motor ini kita nggak usah langsung ke bagian aki, nggak usah langsung ke bagian baterai, ke bagian sini, nggak usah, terkecuali untuk motor-motor injeksi. Kalau motor injeksi itu harus masuk ke bagian baterai yang ini nih, yang 30 dan 87 ya, di satu soket ini harus ke bagian baterai langsung. Oke. Kalau nggak ke bagian baterai biasanya sikringnya putus. Oke. Nah, penjelasan di bagian situ udah selesai. Lanjut ke bagian relay, ke bagian sini. Untuk 87A dan 30 ya, ini arus satu arus ya, arus positif. Kalau misalkan di relay kaki 5
30, terus di tengah biasanya ada 87A. Di mana 30 dan 87A saat 30 terkoneksi ke 12 ampere, 12 ampere lagi salah, ke 12 volt ya, otomatis 87A dia akan mengalir juga arus 12 volt. Nanti setelah kita kasih pemicu kanan kiri, lebih tepatnya 85 dan 86, kasih pemicu positif dan negatif, otomatis arus yang dari 30 langsung dia ngalir ke 87. Ya. Yang tadinya kalau misalkan menggunakan relay kaki 5, yang tadinya 30 langsung keluar tanpa harus ada pemicu langsung keluar ke 87A. Kalau pemicu ini dikoneksikan, dia dari 87A akan pindah ke 87 gitu. Kita lagi membicarakan relay yang kaki 5. Sedangkan ini relay kaki 4. Kalau relay kaki 4 ini lebih mudah untuk proses pemasangannya, ya. Karena untuk pemasangan klakson kiong ini tidak dibutuhkan relay kaki 5, butuhnya kaki 4. Intinya yang 30 masuk ke output, bukan output, input kunci kontak standby 12 volt, kunci kontak on maupun off dia standby arusnya. Boleh langsung ke bagian aki yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk motor injeksi langsung aja ke aki, jangan ke kunci kontak, oke? Terus dia akan keluar ke 87. Akan keluar ke 87 dengan satu syarat, ini kena arus positif dan negatif. Arus positif dan negatifnya sekelantul. Arus positif dan negatifnya ini dari sini. Ini dari tombol klakson nih. Ini bebas. Yang negatif taruh di 85 boleh, yang positif taruh di 86 boleh, atau sebaliknya. Bebas. Pasang. Ya. Koneksikan ke sini. Ini, oke. Ini dari tombol. Di kontak, klek, dia akan ada arus dari tombol, arus positif maupun arus negatif tergantung jenis motornya. Yang dimainkan arus positif atau arus negatif. Ini kena arus picu positif negatif, otomatis yang dari 30 dia akan pindah ke bagian 87 ke sini. Nah, ini arusnya masuk ke sini, ke klakson, kan itu. Ini masuk ke klakson, salah satunya di bagian soketnya, di bagian sini nih. Nih, di bagian sini salah satunya. Bebas di mana aja boleh, terkecuali yang ada tandanya positif dan negatif. Itu harus sesuai pemasangannya. Positif arusnya yang 87 ke positif, yang negatif ini tinggal koneksikan ke bagian bodi. Oke, itu rumusnya. Kalau untuk jenis klakson ini yang kita pasang, ini tidak ada tanda positif dan negatifnya, tidak ada min plusnya. Jadi dia bebas netral, mau dibulak-balik juga boleh gitu, oke. Nah, ini udah kita pasang nih teman-teman nih. Yang satu ini, nah ini soket yang sebelah sini klakson set. Ini ke sini, ini disatukan. Terus ininya nempel ke bagian bodi, massa. Karena membutuhkan massa dua klakson ini. Terus arus positifnya dari mana? Dari relay yang 87 tadi. Set, masuk ke yang soket satunya. Sama lagi tuh ke sini. Terus ini dikasih paralel. Set, klek ke sini. Udah beres gitu doang. Ya, ya. Saya yakin videonya nggak usah panjang-panjang, inti-intinya aja. Saya yakin 100% kalau otaknya jenius, IQ tinggi, dijelasin kayak gini aja langsung bisa praktek. Oke? Nah, kalau belum beda lagi. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini tinggal kita pasang cover bodinya. Ini nggak akan mentok. Ini nggak akan mentok nih. Ya, yang sudah saya jelaskan tadi, kalau dipasang di sini, ini klaksonnya lebih gede, jadi nggak pas, nggak mod. Untuk di bagian sini teman-teman nih, untuk di bagian dudukan klakson kiongnya, di sini menggunakan bau 12, bawahnya juga 12 nih bawaannya nih. Cuman ini kurang panjang, satu di sini terus pasang, satunya kasih mur, kasih sekun di sini. Murnya diganti yang lebih panjang, perkiraan lebih panjang daripada bawaannya, lebih panjang 1 cm ya kurang lebih. Oke. Kita pasang, ini dijamin gak akan mentok ya. Oke ya guys ya, ini udah kita pasang cover boxnya, cover bodinya, ini tidak ada yang mentok sedikit pun. Ini kondisi dari bawahnya nih, kita kasih pencahayaan bosku. Nah, ini kondisi posisi dari bawah. No, oke, jadi dia aman, tidak mentok ke bagian cover body. Nah, ya, semuanya udah terpasang, kita coba kontak.
Biasanya kalau mentok ke bagian bodi suaranya tidak begitu nyaring ya, karena getarannya dia mentok ke bagian bodi. Oke ya guys ya, untuk di bagian platnya ini platnya jauh, plat jet. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.